Kalau diperhatikan, pengacaranya Peggy Setiawan ini mentalnya mental singa banget. Padahal yang dihadapi itu adalah institusi kepolisian. Nah, pasti di belakang para pengacara ini ada orang-orang kuat. Siapa menurut kamu? Paling Deddy Mulyadi kan, karena dia kader Gerindra. Di belakangnya itu ada Jenderal Prabowo, di belakang Jenderal Prabowo ada Presiden Jokowi. Salah. Yang benar yang membackingi mereka itu adalah netizen Indonesia. Logikanya gini aja. Kira-kira Presiden Jokowi, Jenderal Prabowo, Deddy Mulyadi mau nggak dukung kasus ini kalau itu ternyata dibenci oleh masyarakat? Justru mereka mendukung itu karena kita memang mendukung juga terhadap kasus ini. Begitu loh. Cuma memang Deddy Mulyadi inilah orang yang paling berpengaruh membelokkan opini masyarakat yang sebelumnya terfokus kepada korban Eki dan Pina, sekarang fokusnya terhadap pengawalan keadilan terhadap tersangka dan terpidana. Ya. Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil masuk ke dalam rumah tanpa surat penggeledahan, tanpa surat penyitaan. Ini polisi apa rampok sih? Ya kan? Jadi iya sih memang untuk mencari bukti-bukti bagi tersangka yang melakukan kejahatan. Tapi tidak juga kan harus melepaskan prosedur, meninggalkan kode-kode etiknya. Ya di sini makanya. Ini di negara yang besar ini loh, di mana kedaulatannya diakui dunia, tapi dirusak oleh segelintir penegak hukum yang di sini yang bertugas untuk menegakkan hukum. Jadi wajar kalau masyarakat ini akhir-akhir ini tidak mempercayai hukum di negaranya sendiri. Karena apa? Penegakan hukumnya juga ya tidak tahu bagaimana menegakkan hukum dengan menyertakan kode-kode etiknya. Jadi begitu ya. Jadi jangan salahkan masyarakat. Oke? Paham? Di sini seperti yang sudah kita lihat ya, tampak warganet terlihat geram dengan pihak penegak hukum, khususnya kepolisian di Polda Jabar. Yang mana menurut netizen, oknum dari Polda Jabar yang masuk ke dalam rumah Peggy Setiawan atau Peggy Sekuli Bangunan ini tanpa sadar penggeledahan dan tanpa surat penyitaan. Warganet itu menilai apakah itu polisi atau rampok. Menurut warganet itu, memang benar para polisi untuk mencari bukti-bukti bagi tersangka yang melakukan kejahatan. Akan tetapi, polisi tidak diharuskan dan tidak dibenarkan juga melepaskan prosedur dan meninggalkan kode-kode etiknya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Guys, kalian hari ini nonton sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang ketiga belum sih? Wow, aku tuh terharu banget loh dengan perjuangan dari seluruh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan ditambah lagi nih ahli hukum yang dihadirkan ini keren banget. Dan kayaknya dia jujur banget, ilmunya bermanfaat banget dari Bapak Dr. Suhandi Cahya, SHMH, MBA, Doctor of Law. Ya, menurut ahli bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini dinyatakan tidak sah. Karena dari proses penyidikannya pun dianggap keliru. Dan menurut Bapak Dr. Suhandi Cahaya ini menyebut jika memang Peggy Setiawan ini menjadi korban salah tangkap, maka ini juga disebut pelanggaran HAM. Karena menurutnya dari proses pengambilan barang bukti pun dianggap keliru dan seharusnya melalui izin dari pengadilan dulu. Selain itu, poin selanjutnya terkait pengambilan sidik jari Peggy Setiawan itu harusnya didampingi oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Berbeda ya dengan pertanyaan dari kuasa hukum dari Polda Jabar yang katanya mengapa berbeda dengan pengambilan sidik jari SKCK, karena Peggy Setiawan ini kan pengambilan sidik jari yang akan dibawa ke pengadilan, jadi harus didampingi oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Kemudian poin selanjutnya, misalkan nih kalau si tersangka ini memiliki tato atau suka mabok, itu juga tidak kuat juga sih kalau misalkan gara-gara dia bertato, mabok, langsung semata-mata ia ditetapkan tersangka, itu tidak bisa. Ditambah lagi nih guys, Peggy Setiawan kan disebut-sebut DPO dalam kasus bisa dibilang perencanaan.
Nah, sedangkan si tersangka ini diketahui tidak mengenal korban, maka menurut Bapak Suhandi Cahya ini tuh tidak termasuk dalam kategori perencanaan. Dan kesimpulannya menurut Bapak ahli yaitu Bapak Dr. Suhandi Cahya ini bahwa kemungkinan besar penangkapan Peggy Setiawan ini ialah menjadi korban salah tangkap. Di sini kita lihat lagi tanggapan warganet terhadap kasus Vina Cirebon, yang mana warganet ini sangat terfokus untuk keadilan Peggy Setiawan. Warganet di sini mengaku sangat terharu kepada seluruh pengacara Peggy Setiawan, dan ditambah lagi ahli hukum yang dihadirkan sangat jujur dan ilmunya sangat bermanfaat. Di sini warganet itu juga mengatakan, menurut ahli, bahwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinyatakan sudah tidak sah. Karena dari proses penyidikan dianggap keliru, dan menurut warganet ini bahwa Peggy Setiawan atau Peggy si kuli bangunan memang benar-benar korban dari salah tangkap, maka bisa dibilang pelanggaran HAM. Dan dilihat dari proses pengambilan barang, buktinya ini sudah dianggap keliru dan seharusnya melalui izin dari pengadilan dulu. Jadi, bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Sampai detik ini tahun 2024, dari tahun 2016, which is sudah lama banget. Kok bisa sampai nggak ketangkep gitu? Pihak keluarga juga mungkin sudah ya oke lah, ada 7 orang yang ketangkep, cuma putusan pengadilannya kayak menurut gue kurang adil aja. Harusnya orang-orang seperti itu tuh dihukum metong nggak sih? Ya bodo amat, masih muda, lo masih muda aja punya pemikiran yang sejahat itu. Pembunuhan berencana ya kan? Berarti kan emang otak lo otak dajjal. Harusnya dibasmi aja orang-orang seperti itu menurut gua sih. Walaupun di cerita sebenarnya si Vina itu juga melakukan sebuah kesalahan di mana dia terlalu kasar sama orang juga. Ludahin seseorang itu emang gak bagus. Itu jadi pelajaran juga buat kita para wanita. Kalau lo nggak suka sama orang, lebih baik kamu menolak dengan baik-baik. Karena kita nggak tahu apa yang ada di pikiran orang tersebut. Jangan sampai melukai hati seseorang. Dan bagi pihak keluarga yang bersangkutan, semoga aja dengan adanya film ini, pelakunya yang belum ketangkap itu sadar gitu kan, apa yang dia lakukan ini membuat geram seluruh Indonesia. Nah, sekarang beralih ke filmnya. Dari awal gue udah bilang kalau gue belum nonton filmnya, tapi gue udah diceritain sama beberapa temen yang udah nonton. Gak apa-apa banget sih kalau misalnya kisah nyata diangkat di sebuah film gitu ya, apalagi tentang sebuah perjuangan seseorang supaya mendapatkan keadilan. Cuma di sini boleh nggak sih gue berpendapat? Ini pendapat pribadi gue. Terserah kalau kalian mau bully gue, terserah kalau kalian mau hujat gue. Orang nggak nonton tapi sok berpendapat, terserah. Gue nggak nonton karena apa? Sumpah jujur gue nggak tega. Yang diceritakan adalah orang yang sudah meninggal dan kenapa harus dijadikan film horor. Mungkin maksudnya karena kisah nyatanya ada kodamnya Vina yang memberitahukan kronologi kejadian si Vina ini gimana, makanya diangkat filmnya juga film horor. Terakhir komentar dari salah seorang warganet yang mengaku sangat menyayangkan jika benar Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon ini. Di sini warganet tersebut sangat menyayangkan keputusan dari pengadilan yang sangat kurang adil. Menurut warganet ini, pihak kepolisian khususnya Polda Jabar memang sudah makan uang sogokan dari keluarga otak dan pelaku. Jadi, bisa saja Polda Jabar ini menjadikan Peggy Setiawan atau Peggy seorang kuli bangunan sebagai tumbal. Jadi, di sini bisa kita lihat Peggy Setiawan bukan korban dari salah tangkap, melainkan memang sengaja ditangkap demi kepentingan tumbal agar bisa mengalihkan pandangan dari masyarakat. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.